Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidik. Mari bergerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia selalu Bapak Ibu Guru hebat. Perkenalkan, saya Ratih Afriliani, calon guru penggerak Angkatan 10 SMKN 1 Kecamatan Luak, Kabupaten 50 Kota. Pada materi kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi yaitu pendekatan pengajaran yang memperhatikan keragaman kebutuhan, minat, dan kemampuan individu murid dalam sebuah kelas. Maksudnya apa ya? Sebagai pendidik, kita tentu menyadari bahwa setiap anak adalah unik dan memiliki kodratnya masing-masing. Tugas kita sebagai guru adalah menyediakan lingkungan belajar yang memungkinkan setiap anak untuk dapat tumbuh dan berkembang secara maksimal sesuai kodratnya masing-masing, dan memastikan bahwa dalam prosesnya anak-anak tersebut merasa selamat dan bahagia. Bagaimana cara untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus memahami tujuan pembelajaran, mengetahui kebutuhan belajar murid, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, menciptakan manajemen kelas yang efektif, serta melakukan penilaian yang berkelanjutan. Lalu, bagaimana cara mengetahui kebutuhan belajar murid? Hal pertama yang kita perlu ketahui yaitu kesiapan belajar murid. Apa minat murid? Dan profil belajar murid. Bagaimana kita mengetahui kesiapan belajar murid? Guru harus mengetahui pengetahuan awal muridnya, menentukan apa yang telah murid ketahui, dan sampai di mana pengetahuan dasar murid berhubungan tentang materi. Minat murid. Minat setiap murid tentunya akan berbeda-beda. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk dapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Guru dapat mempertimbangkan bagaimana ia dapat menarik minat murid-muridnya dalam belajar. Selanjutnya, profil belajar murid. Mengacu pada cara-cara bagaimana cara belajar murid. Terkadang, guru cenderung memilih gaya belajar yang sesuai dengan gaya belajar kita sendiri. Padahal, tiap anak itu memiliki profil belajarnya sendiri. Profil belajar murid bisa terlihat dari lingkungannya, budaya, gaya belajar, serta kecerdasan majemuk. Lalu, apa strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran? Strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran terbagi atas: yang pertama, diferensiasi konten, diferensiasi proses. Lalu, yang ketiga, diferensiasi produk. Guru dapat memilih salah satu atau kombinasi dari ketiganya. Diferensiasi konten berkaitan dengan bentuk media,
materi yang kita ajarkan, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari murid berdasarkan tujuan pembelajaran. Diferensiasi ini bisa dilakukan berdasarkan minat dan gaya belajar murid. Selanjutnya, diferensiasi konten bisa dilakukan dengan membedakan pengorganisasian atau format penyampaian materi, bukan dengan mengubah atau menurunkan standar kurikulum. Yang kedua, diferensiasi proses, yaitu kegiatan yang memungkinkan murid berlatih, memahami, atau memaknai konten, dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh setiap murid atau sekelompok murid. Contohnya, apakah kegiatan pembelajaran dilakukan secara berkelompok atau sesuai kesiapan belajar, atau pembelajaran dilakukan secara individu? Apakah pembelajaran dilaksanakan di luar atau di dalam ruang kelas? Yang ketiga, diferensiasi produk. Produk adalah hal yang ada wujudnya. Produk adalah bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami. Tagihan apa yang kita harapkan dari murid dari hasil pembelajaran yang telah mereka lalui. Beberapa pilihan produk yang bisa dibuat murid antara lain bisa berupa video, slide presentasi, mind mapping, atau berupa narasi atau infografis. Adakah keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul yang lain? Mari kita lihat. Keterkaitan antara modul 2.1 dengan 1.1, dengan 1.2, 1.3, maupun modul 1.4. Kita lihat yang pertama, kaitan antar modul 2.1 dengan modul 1.1. Untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru harus mengimplikasikan nilai dan peran guru penggerak, guna menciptakan pembelajaran yang menuntun murid ke arah merdeka belajar. Penerapan pembelajaran berdiferensiasi dapat dijadikan salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Pada pembelajaran diferensiasi, terdapat kesepakatan antara guru dan murid yang tertuang dalam keyakinan kelas, agar proses pembelajaran dapat berjalan baik sesuai dengan penerapan nilai-nilai budaya positif. Sekian pemaparan koneksi antar materi modul 2.1. Semoga kita senantiasa tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.